hadir menginspirasi. Topik beragam dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi Perpuskita Talk. Mari dengarkan setiap sesi penuh pengetahuan. Dari guru hingga ahli berbagi inspirasi. Perpuskita Talk, jalan menuju visi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Perpuskita. Selamat pagi. Kembali lagi bersama aku Kak Novi ya. Udah beberapa kali aku menemani sahabat Perpuskita semuanya pada acara Perpuskita Talk. Dan kali ini kita sudah sampai pada acara Perpuskita Talk yang ke-44. Wow, tak terasa banget ya. Nah, khusus di pagi hari ini spesial banget, kita mengangkat tema mengenai digital pastinya, tentang AI. Wow, apa itu? Nah, buat sahabat Perpuskita yang pingin tahu nih, dan mungkin sahabat Perpuskita di sini tuh basicnya itu tuh punya interest ya, atau ketertarikan desain atau desain komunikasi visual dan lain sebagainya. Karena di pagi hari ini atau di Perpuskita Talk yang ke 44 ini kita akan mengangkat tema masih relevankah desain komunikasi visual di era AI ini. Nah, aku juga kepo nih, sahabat Perpuskita, kira-kira gimana sih, apakah masih relevankah di dunia yang sekarang ini sudah serba digital? Nah, gitu. Dan di sini ada ini aku manggilnya apa nih? Bapak? Mas saja. Aduh, Mas. Oke, karena permintaannya Mas ya, jadi aku manggilnya Mas nih. Mas Brian Anggara. Yes. Nah, di sini Novi udah pegang singkat mengenai CV-nya ya, dan wow, mungkin nanti bisa diperkenalkan sendiri ya bersama Mas Brian. Aduh, kok Mas ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Halo sahabat Perpuskita, perkenalkan nama saya Brian Anggara, biasa dipanggil Brian, gitu ya. Punya pengalaman kurang lebih 8 tahun di bidang digital dan e-commerce. Gitu. Jadi terus saat ini saya bekerja sebagai korporat strategik di Cosmit. Selain itu saya juga dosen mata kuliah digital marketing di Akademi Seni Desain Surakarta, gitu ya. Selain itu saya juga punya kecil-kecilan kayak side hustle gitu, namanya Askara Digital. Jadi itu kayak bukan agensi sih, karena pribadi ya, perorangan, tapi membantu teman-teman kalau punya problem untuk digital transformation atau digital marketing gitu. Jadi saya ada beberapa yang saya bantu untuk bagaimana sih masuk ke Build dunia up gitu ya, yes, Pak ya? bisa build up, bisa ya tergantung kebutuhannya seperti apa, performance marketing, iklannya atau seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Terus mungkin bisa masuk ke materi ya. Kalau akhir-akhir ini banyak yang digaungkan, lagi rame itu AI itu bakal gantiin manusia. Iya, karena kan apa-apa sekarang itu sudah AI ya, Mas ya. Yes. Jadi nggak bisa memungkiri juga bahwasanya kalau Novi itu juga memanfaatkan teknologi itu, begitu. Iya, jadi secara tidak sadar memang kita sudah menggunakan, sebenarnya AI itu sudah lama ya, sudah ada sekitar, kalau dari sejarahnya itu dari sekitar tahun 1950-an. Oh, sudah cukup lama. Tapi memang boomingnya bukan boomingnya, kecepatan untuk dia bertransformasi akhir-akhir ini perkembangannya itu menjadi lebih cepat. Gitu aja. Jadi dulu sudah ada, tapi dalam bentuk-bentuk yang mungkin kita nggak sadari, kayak Google Search, Google Translate, itu sebenarnya bagian dari AI. Dia ada machine learning, ada deep learning di sana. Jadi sudah ada, tapi memang yang terakhir ini teknologi atau yang biasa disebut dengan generatif AI itu menjadi lebih gampang digunakan. Karena memang perkembangan teknologi, ada GPU, CPU dan lain sebagainya yang dulu mungkin susah. Belum, secara datanya ada, tapi secara teknologinya mungkin belum mampu, hardware dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini karena itu sudah ketemu perkembangan teknologi dan perkembangan keilmuannya, akhirnya menjadi lebih cepat lagi. Itu sih. Apalagi sekarang bisa diakses lewat handphone juga ya, Mas ya. Hampir di semua device sekarang. Iya, bisa. Hampir di semua layanan, kalau kita ngomong semuanya akan ngomongin ada AI-nya. Betul. Ada AI-nya. Karena itu memang menjadi sesuatu hal yang hip lah gitu ya. Hype banget gitu ya. Jadi semua orang kalau ada layanan, ada AI-nya pasti wah ini kekinian nih, ini betul. Sesuatu yang baru nih, jadi mau masuk seperti itu.
Jadi masuk ke tadi apakah AI akan menggantikan manusia gitu kan, pekerjaan manusia. Jadi ada beberapa hasil riset ya internasional dari lembaga yang kredibel. Salah satunya itu dari McKinsey di tahun 2021 itu dia mengatakan bahwa nanti hingga tahun 2030 30% pekerjaan di seluruh dunia itu akan tergantikan oleh AI gitu ya. Jadi ya memang akan menggantikan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang dia sifatnya administratif dan repetitif. Jadi sesuatu yang ya begitu aja gitu, itu sangat mungkin untuk digantikan oleh AI. Karena pada dasarnya dia repetitif nih gitu lah. Ketika umumnya apa ya, kayak sekarang mungkin yang sudah mulai terasa itu ada di bidang customer service. Oh. Gitu ya. Jadi kayak kita mungkin hubungin CS-nya Shopee mungkin ya. Nah, itu sudah mungkin sebagian besarnya sudah ada AI-nya di sana. Kayak bot gitu ya, Pak? Bukan bot, beda. Kalau bot itu dia jawabannya statis. Oh iya. Nah, itu bot. Itu teknologi satu ya. Maksudnya chatbot itu satu. Jadi kita mencet apa, dia membalasnya apa, itu formatnya kayak gitu terus. Tapi kalau AI dia akan lebih lebih ngikuti gitu lah. Kata-katanya biasanya tidak lebih fleksibel dan kita tidak harus input data yang kayak dia minta data nomor pesanannya berapa gitu kan. Kita harus input nomor pesanan aja, nggak boleh ada data lain. Tapi kalau AI kita nyebutin sebuah kata, dia paham. Oh, langsung ya. Langsung gitu. Atau sesimpel kayak mungkin Google Voice gitu ya. Carikan saya tiket hari ini dari Solo ke Jakarta termurah. Muncul tuh. Dia akan menghasilkan hasil pencarian yang mana yang paling murah. Nah, itu relevan ya. Ya, relevan. Karena dia sudah ada teknologi namanya NLP, Natural Language Processing. Dia paham konteks dari dan NLU, Natural Language Understanding. Jadi dia paham konteks yang kita tanyakan itu apa. Oh, kamu mau dari Solo ke Jakarta naiknya pesawat dan dicarikan yang paling murah. Nah, itu langsung si AI mesin itu sudah tahu. Jadi kayak dulu kan mungkin kita cari tiket awal-awal dulu ya masih pakai call maskapai satu-satu atau datang on the spot. Nah, kayak gitu. Jadi itu sangat mungkin tergantikan oleh AI gitu ya. Jadi yang repetitif kayak gitu sangat bisa nanti tergantikan oleh AI. Loh, berarti kalau buat berarti manusianya nanti gimana dong? Apakah tetap masih menggunakan manusia juga? Kan manusianya tetap tapi mungkin berkurang ya. Iya, itu kuantitinya akan berkurang atau ya mau nggak mau sebagai orangnya kita harus improvement. Kita harus mempelajari AI-nya bagaimana biar AI ini tidak menggantikan kita, tapi kita bisa mengutilize AI ini sebagai kelebihan kita. Iya, gitu. Iya. Harus pinter-pinter ya, sahabat harus ya. Pinter-pinter gitu. Jadi jangan sampai kemampuan kita ini tuh tergeser. Iya. Kalau bisa tuh gimana ya berarti ya, Mas? Berarti kayak mengimbangi atau mempelajari? Mempelajari dan mengadopsi. Oke. Jadi selain ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kalau modifikasi mungkin enggak ya, tapi lebih kayak kita jangan menganggap bahwa AI itu kayak cuma ChatGPT, saya ngobrol saya dibalas, enggak. Tapi gunakan untuk hal yang lebih kompleks lagi, umpamanya kita mau belajar sebuah hal yang kita nggak tahu, lah itu bisa tanya ChatGPT. Atau pekerjaan kita apa kira-kira gitu kan, lah kira-kira di situ akan ada disruption nggak sih dengan AI. Kalau ada berarti kita harus improve skill nih dalam tanda kutip, biar ya gimana kita punya advantage gitu. Kalau ada AI ya nggak apa-apa, kamu bisa itu, tapi aku ada kelebihan yang lain. Kalau AI kayak gitu sih. Terus dari Gartner ya, itu di tahun 2022 dia bilang bahwa 70% perusahaan itu akan menerapkan AI dalam strategi bisnis mereka pada tahun 2025, dan ini tuh digunakan untuk kolaborasi antara manusia dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kalau mungkin teman-teman yang saat ini sedang nyari kerja dalam tanda kutip itu, jadi sekarang itu di bagian skill requirement itu apa tuh? Ada, pasti baru itu menguasai AI atau ChatGPT atau sejenisnya. Jadi itu mulai banyak. Sudah ditambahkan, sudah masuk ke dalam salah satu requirement untuk employer atau perusahaan itu mencari kandidat yang sudah memiliki kemampuan menggunakan AI. Minimum ya pengguna dulu gitu, karena basic memang basic itu mereka bisa, karena memang benar-benar car fokusnya kalau dari sisi perusahaan memang ke produktivitasnya. Terus ada lagi dari World Economic Forum itu di tahun 2023 mereka bilang bahwa 85 juta pekerjaan itu akan hilang karena otomatisasi dan AI. Jadi akan ada 85 pekerjaan yang hilang nanti gitu. Dan tapi ada tapinya ya. Apa tuh, Mas? Ada 97 juta pekerjaan baru.
yang mengutilize AI atau otomatisasi ini. Berarti tetap ada peluangnya ya. Yes. Nggak muluk-muluk semata-mata pekerjaannya hilang. Orang-orangnya aku apakah jadi pengangguran? Enggak seperti juga itu. ya. Tinggal masalah kayak tadi lebih ke bagaimana kita beradaptasi terhadap sebuah kayak dulu apa ya, kita ngomongin internet lah. Internet paling Mas Indonesia itu baru tahun 2000-an lah ya. Sebelum itu kan kita masih ketik lah dan lain masih sebagainya. jadul lah ya. Masih jadul. Terus ada komputer, requirement pekerjaan harus bisa komputer ya. harus bisa office. Iya, betul. Ya saat ini sama. Itu kayak masih. gitu, tapi yang di halnya adalah AI ini gitu loh. Jadi kemampuan terhadap AI ini menjadi salah satu requirement akhirnya gitu. Dan memang ada pekerjaan yang hilang, tapi juga akan menciptakan pekerjaan baru. Kayak makanya sekarang ada pekerjaan yang cukup namanya itu prompt engineering. What is that? Apa itu? Prompt engineering itu jadi kayak ketika kita menggunakan AI, itu kan ada perintah yang dimasukkan. Nah, perintah itu tuh kalau apa ya, ibaratnya kalau kita cuma ngasal gitu, ya AI akan pemahaman AI terhadap konteks prompt yang kita masukkan itu kan bisa jadi ngasal juga. Yes, dia akan bias. Makanya ada seseorang yang namanya prompt engineer. Itu dia kayak memvalidasi. Bukan memvalidasi, dia bikin prompt yang gimana maksud orang ini biar si AI ini paham. Gitu loh. Jadi dia akan nyiptain sebuah format prompt yang simple, tapi AI ini akan paham maksudnya kita, end user. Jadi akan memudahkan itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada pekerjaan, ada model training. Model training itu berarti orang yang kayak AI itu kan pintar karena ada datanya. Karena dia dilatih. Nah, itu ada orang-orang yang bekerja sekarang itu untuk melatih AI. Itu ada. Lucu. Ada. Jadi kayak melabeli sebuah data, nanti masuk ke AI akan training, terus kan harus divalidasi. Nah, itu kan butuh orang lagi. Sudah bener nggak sih? Soalnya kan nggak mungkin si AI ini juga berdiri sendiri kan ya Mas ya. Tetap ada backingan. Ada backingan, gitu. Ya, seperti itu. Oke. Next maybe. Jadi ini kalau perkembangan AI dalam konteks tadi sesuai topik ya, yaitu di dalam desain komunikasi visual itu ada 3 poin besar, yaitu yang pertama adalah otomatisasi di sisi desainnya memang. Jadi di desain sendiri karena adanya AI itu mampu menghasilkan desain secara cepat, otomatis gitu ya, berdasarkan dasar dan preferensi gitu. Kayak kalau sekarang itu kayak siapa sih nggak tahu Canva? Iya. Gitu kan. Sekarang juga banyak yang udah pakai Canva, pakai gitu ya. Jadi kayak kayak dulu Microsoft Office tuh, ya sekarang ada namanya Canva. Iya gitu kan. Jadi ketika bikin desain dan lain sebagainya, di situ sudah ada AI-nya si Canva. Kita mau bikin apa, dia sudah ngasih template-nya sudah disediakan. Kalaupun masuk di situ, kalau mau bikin objek baru dan lain sebagainya, si Canva sendiri yang paling baru dia memang punya AI bisa generatif. Jadi kita mau mulai dari teksnya, mulai dari kalau mau bikin gambar baru dia nggak ada di library-nya dia atau template-nya dia, kita bisa minta si AI buatin. Yes. Jadi perkembangannya seperti itu. Jadi desain yang dulu itu kalau kita bikin desain kan biasanya ngide dulu nih, gitu, terus konsep dulu, nyari referensi dulu, nanti baru didesain masuk ke software-nya. Kadang nggak cuma satu kalau teman-teman desain ya, ada Photoshop, ada apa lagi, ada Illustrator, ada apa. Nah itu kalau di kayak ada Canva ini, dia itu jadi satu tempat ya, jadi kayak semacam instan. Dia sudah nyediain template, dia sediain AI bantuin kita nih. Ini bener nggak sih kata-kata yang tak bikin ini sudah menarik belum sih? Itu dia bisa ada AI-nya, dia bisa membantuin kita gitu ya. Terus yang kedua itu adalah di generative design. Generative design itu dia teknologi kayak Autodesk itu dia punya generative design, itu menciptakan beberapa opsi. Jadi kalau sebenarnya di beberapa AI pun ada ya. Jadi kayak di Canva pun ada. Ketika kita minta sebuah gambar, dia itu nggak akan cuma ngasih satu. Jadi dia akan ngasih beberapa pilihan. Nah itu dia generatif. Mana yang lebih cocok ke kita lah, itu kita choose ke situ. Jadi itu generatif AI. Dia akan menggenerate desain gitu ya. Jadi yang foto maunya nggak ada. Umpamanya patung Monas tapi atasnya itu bukan emas. Waduh. Ya, itu digenerate, AI bisa menggenerate itu. Itu salah satu perkembangannya seperti itu. Sudah sejauh itu ternyata. Sudah sejauh itu ya. AI bisa seperti itu. Selama memang modelnya atau AI-nya ini sudah di training. Itu sih. Kalau di image yang salah satu yang jadi, karena kan database-nya berarti kan kalau gambar sangat harus banyak. Nah, itu tidak ada beberapa model yang memang dia punya kemampuan bagus, ada memang yang belum terlalu bagus, seperti aja. Bedanya di situ aja.
Terus selanjutnya adalah pengolahan gambar. Jadi AI digunakan dalam mengedit gambar dan video dengan alat seperti Adobe Photoshop. Itu sekarang kayak kalau dulu kita mau ngapus sebuah objek, itu kan harus di-erase, diseleksi. Nah, kalau sekarang itu Photoshop yang paling baru atau di Canva pun juga ada, tinggal objeknya erase objek hilang langsung. Lebih simpel ya. Lebih simpel. Dan kalau dulu kan kita ngapus objek itu dia akan jadi putih kan, backgroundnya nggak kelihatan otomatis, kan? Nggak otomatis nimpal gitu ya. Kalau yang sekarang nggak otomatis, objeknya dihapus, background itu akan otomatis ngikutin. Kalau dulu kan kita harus clone stem satu-satu nimpalin, nah kayak gitu. Sekarang sudah tidak lagi, jadi dia sudah mengolah gambar lebih cepat lagi. Terus umpamanya kita punya gambar yang pixelnya kecil gitu ya, terus bisa di HD-in. Itu bisa dia. Jadi sering sih saya juga memakai salah satu itu kegunaannya. Iya, menggunakan AI. itu. Ya itu sudah AI gitu. Jadi dia bisa gitu. Jadi dari yang pixelnya, maunya kita foto dari mungkin HP kita yang lama ya, itu kan resolusinya masih nggak terlalu rendah, bagus, pecah-pecah lah. Kita mau gunakan untuk cetak nih di sekarang. Saya salah satu pengguna teknologi tersebut, Mas. Nah itu, jadi perkembangannya AI sudah sampai di titik itu kurang lebihnya. Sudah sejauh itu. Yes. AI itu berarti ya, ini di sini kalau kelihatan tuh ada ChatGPT juga. Ya, ada ChatGPT, ada OpenAI, ada Adobe, ada Canva. Kalau image itu ada yang sebelah itu gambar kayak kapal, itu namanya Midjourney. Dia spesifik model yang gambar. Untuk generate gambar. Oh, baru tahu kalau ini sih saya. Ada Midjourney. Kalau ada lagi Leonardo. Wow, Leonardo. Ada ideogram banyak. Jadi modeling AI itu saat ini sudah berkembang sangat banyak. Dan memang tiap masing-masing ini punya kelebihan dan kurang masing-masing. Jadi pengen gambar ya, dibandingkan pakai ChatGPT atau OpenAI, dia pakai model namanya DALL-E. Itu memang dia belum terlalu bagus untuk gambar. Masih lebih bagus punyanya Midjourney. Begitu. Jadi, tapi mungkin yang agak masih sering digunakan itu ChatGPT paling banyak, atau punyanya Google itu dia punya Gemini. Gemini. Hampir di semua Android kalau sekarang auto tuh ada semua. Jadi semua bisa menggunakan. Tapi digunakannya dengan yang baik-baik ya, sahabat ya. Jangan dipakai buat main-main. Jangan, maksudnya kalau misalnya ada kasus sedikit, maksudnya misal mau ngerjain tugas ini terus nggak bisa, ya usahakan berusaha sendiri dulu. Jangan jadi digunakan untuk cara belajarnya, bukan membantu menjawab pertanyaannya. Betul. Ya, gitu. Jadi tanya ke AI-nya tuh, nih aku punya pertanyaan kayak gini, cara jawabnya gimana ya? Bukan jawabannya apa. Gitu ya. Jadi bagaimana cara menjawab sebuah pertanyaan itu? Itu AI bisa langkah-langkahnya, umpamanya aljabar gitu ya. A kali A aksen C bla bla sama X Y gitu-gitu. Lah itu cara jawabnya gimana sih? Nah, itu AI mungkin bisa bantuin rumusnya gimana sih cara jawabnya. Jadi cara jawabnya, jangan tanya jawabannya apa. Nah, mungkin itu yang lebih di ini ya. Bijak. Iya, lebih bijak jangan menggunakannya. Iya, gitu. Jadi kalau kita sering memanfaatkan teknologi tersebut kan juga nggak baik ya, Mas ya. Maksudnya kurang bagus. Takutnya nanti udah ada ChatGPT nih, ya Allah, udah pakai itu aja gampang. Nah, nanti malah otak kita tidak terpakai. Ini kalau PR, nanti kalau pas ujian nggak boleh buka HP dan sebagainya, jadi ketahuan, nggak bisa ngerjakan karena ngerjain AI. Iya, betul. Nah, itu kurang bijak gitu ya. Betul. Mungkin next lagi ya, Mas. Next lagi lanjut kita ke kekuatan AI dalam desain komunikasi visual itu. Tadi ada otomatisasi proses desain, jadi sekarang lebih cepat karena ada AI, ngapus objek dan lain sebagainya. Terus meningkatkan kreativitas. Jadi mungkin kayak kita belum pernah bikin desain 3D. Karena memang kan kalau kita skill atau maksudnya pakai software itu beda kan. Bikin 3D itu ada software yang berbeda, ada teknik yang berbeda. Kalau AI ya sudah, kita tinggal minta AI bikinin ya gambar dalam bentuk fotoku dalam bentuk 3D-nya. Nah, itu kan kemarin waktu kampanye banyak dipakai. Iya. AI, 3D, AI itu dimanfaatkan ya. Itu salah satu kekuatan AI kan. Banyak banget kan kemarin yang menggunakan itu. Betul. Ya kekinian gitu kan. Banyak lebih orang, kok bisa. Gitu, seperti itu. Terus kualitas desain yang ditingkatkan, kayak tadi kita punya gambar foto lama, kualitasnya kurang bagus, dia bisa ningkatin. Iya, bahkan sekarang itu kalau di TikTok ya, itu tuh ada kayak aplikasi menghidupkan gambar. Iya. Terus bisa kalau di FYP-nya Novi itu tuh ada yang bisa langsung meluk gambar kayak
kalau di nalar tuh kok bisa, tapi ternyata ada aplikasi, ada teknologinya teknologi ya. itu, Jadi memang ada beberapa mode yang yaitu balik lagi AI itu kan hanya apa ya, sebuah teknologi ya. Teknologinya mau dipakai buat apa? Balik lagi ke masing-masing pengembang. Kayak TikTok memang dia menggunakan itu sebagai kayak semacam efek Iya. buat di platformnya dia biar orang Tertarik. lebih engage, lebih. apa ya, itu dia membuat kayak apa sih kalau zaman dulu mungkin avatar ya. Avatar digital Oh, gitu yang kan. di profile gitu ya. Zaman dulu ya. Iya. Kita masih main Facebook mungkin ya. Tahun-tahun itu kan. Kalau saya baru tahu sih, Iya. karena kayak saya bukan anak zaman dulu ya. Oke. Kalau sekarang kan kayak gitu. Terus ketika Zoom meeting ya kan, sekarang mukanya bisa berubah. Bisa ya, pakai filter ya. Avatar. Betul. Salah satu pengembangan AI ke situ. Terus yang lainnya adalah aksesibilitas terhadap desain. Jadi orang umum pun gitu ya, mau bikin desain, mau bikin gambar itu karena tadi kemudahan ada AI ini, kayak ada Canva kan, kita mungkin bikin brosur nggak harus orang desain gitu ya, bisa bikin brosur akhirnya, jadi menjembatani menjadi lebih mudah untuk diakses gitu. Jadi kayak orang kayak aku gini yang nggak ada basic desainnya, maksudnya nggak pernah belajar tentang desain, itu juga bisa ya, Mas ya? Bisa. Oke. Ya, paling kan bedanya hasilnya aja. Oh iya. Karena kan AI tadi berdasarkan prompt. Iya. Nanti ada contohnya prompt yang ibaratnya orang biasa nge-prompt nanti sama orang yang memang dia terbiasa nge-prompt dan atau tahu dasar tentang desain atau DKV, hasilnya akan berbeda. Tapi tenang buat sahabat Perpuskita atau teman-teman yang memiliki basic DKV itu jangan berkecil hati juga ya. Betul. Pasti kok tetap digunakan, kadang tuh ada misalnya kayak seorang klien itu tuh kayak kurang mantep nih kalau buat lewat AI ya, tetap mantep kalau buat sendiri gitu. Karena kan AI nggak mungkin agak susah ya untuk ini tadi ya Mas, apa namanya? Menangkap konteks, ya, memahami yang kita konteks yang mau. kita mau. Beda kalau misalnya sama-sama orang nih kan, human. aku maunya gini. Nah, Ya, itu bisa. beda. Kalau AI kan kita nggak bisa ngomel-ngomel ya. Beda-beda. Itu, Jadi ya. memang teknisnya masih berbeda dan generate image yang sekarang itu hasil generate-nya masih belum bisa editable. Oh, Jadi beberapa generate image itu ya kalau dia sudah muncul hasilnya ya sudah gitu aja. gitu aja gitu kan. Kalau orang kan kadang Mas ini minta ininya diginiin. Iya. Kadang kalau ngerubah pun itu dari awal lagi ya Mas ya. Repot ya, Wak. Repot. Gitu. Jadi tetap dipakai kok, tenang aja. Iya. Terus yang selanjutnya ada inovasi dan eksperimen kayak tadi. Jadi inovasi kayak kita belum pernah bikin gambar 3D dan lain sebagainya. Nah, karena ada AI bisa nih bantuin gambar kita menjadi lebih, jadi bikin format 3D dan lain sebagainya. Lalu ada analisis data untuk desain yang lebih baik. Karena ini terutama digunakan untuk di bagian marketing ya paling banyak. Karena kan sekarang digital kan. Kalau dulu kan orang bikin desain ya sudah, desain diupload selesai. Yeah. Kalau sekarang desain diupload itu dianalisa. Kenapa desain A itu lebih banyak yang nge-lag dibandingkan desain yang B ya? Kayak di TikTok ya. Kenapa video A ini bisa FYP yang video B tidak bisa FYP? Nah itu AI juga berperan di situ, menentukan algoritma. Yes. Gitu. Bagaimana dia kayak sekarang lagi ada musik tren. Ya udah kita bikin videonya kadang asal-asal, tapi pakai musik yang tren, ikut. Oh bisa ya, juga. Itu data. Jadi itu data membuat algoritma dan lain sebagainya menjadi, karena ada AI ini menjadi lebih cepat, apakah lebih kompleks ya? Iya. Atau apakah itu tuh seperti ada triknya ya Mas? Apa untuk FYP dan sebagainya? Ya gitu. kalau ke marketing ada memang, karena memang trennya seperti apa, terus hook gitu bentuknya seperti apa, berapa detik, kayak salah satunya sesimpel musik itu salah satu hal yang cukup berpengaruh. Ya. Apakah konten kita akan di-deliver ke pengguna user gitu. Oke. Selain kekuatan pasti juga ada kelemahannya ya. Jadi kalau kelemahannya di AI itu salah satunya adalah keterbatasan. Keterbatasannya itu bukan dari kita penggunanya, tapi memang dari si AI-nya yang belum memahami apa yang kita maksud, dan atau dia memang secara model tidak di training, tidak dilatih untuk melakukan itu. Gitu aja. Jadi kalau AI-nya AI tadi gambar ya gambar, dia nggak bakal bisa bikin video. Kayak tadi video kita masukin gambar biar jadi gerak atau jadi video motion ya. Nah itu beda lagi pasti. Jadi AI-nya atau training modelnya sudah berbeda lagi. Jadi
dia bisanya juga ya itu ya data apa yang dimasukkan ke dia. Pada saat itu kreativitasnya akan ada di situ. Terus yang pemahaman konteks dan budaya ya. Tadi kita juga ngomongin konteks. Jadi kita pengennya umpamanya sesimpel kita mau bikin banner buat Lamongan lah. Oh, gitu Lamongan. Ya. Lamongan itu kan konteks ada konteks dan budayanya kan jelas ya. Kalau Lamongan itu pasti lelenya, gambarnya smooth gitu lah ya. Kita hafal dengan itu ya. Ya itu kalau ke AI belum tentu. AI-nya paham itu konteks itu bahwa lele dia dikasih gambar ikan lele beneran bisa jadi ya. Karena tergantung balik lagi promnya sama datanya dia. Dia punya data nggak bahwa ketika banner pecel lele atau Lamongan bentuknya kayak gitu. Kalau kita ngomongin, kita datang ke tukang desain, Mas aku bikin pecel lele, dia udah tahu pecel lele akan seperti itu, karena itu konteks dan ya itu AI masih belum memahami hal itu, makanya tetap akan dibutuhkan orangnya. Gitu, atau desainernya tetap akan berpengaruh di situnya. Terus selanjutnya adalah keterbatasan dalam interpretasi data ya, tadi juga masuk ke yang Lamongan tadi, ya dia paham nggak sih banner Lamongan itu seperti apa itu interpretasi datanya seperti apa, jangan-jangan dia banner yang ada di kota Lamongan atau seperti apa itu. Jadi ada dua hal dari sisi usernya, kita bagaimana kita melakukan prompting tadi itu sangat-sangat penting. Yang kedua memang dari sisi modeling AI-nya ini dia paham nggak sih dengan konteks yang kita berikan, ada datanya enggak gitu. Kalau enggak ya biasanya dia akan bias, ya udah pokoknya karena AI tugasnya hanya memberikan data feedback gitu ya, sudah dikasih aja, yang penting kan pecel lele ya sudah, bentuk lelenya bener-bener lele ya nggak tahu gitu. Padahal kalau konteks kita sebagai orang tahu banner pecel lele itu pasti yang kayak mana, ada lelenya, ada ayamnya. Terus grafisnya kan biasanya bentuk kayak lukisan-lukisan gitu, itu kan khas banget gitu ya. Itu nggak paham hal-hal kayak gitu. Terus kualitas output yang beragam, jadi prompt yang sama digunakan oleh user yang berbeda di akun yang berbeda, hasilnya berbeda. Padahal sama, yang kita pengen sama nih. Yang kita tuliskan sama persis gitu kan. Umumnya kita mau generate seorang perempuan bla 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 gitu. Kita masukkan, pastinya hasilnya akan berbeda. Jadi masing-masing user pun pada sama-sama ke ChatGPT gitu kan. Atau sama-sama ke Gemini gitu. Hasilnya bisa jadi beda. Karena apa? Karena AI juga akan dia punya memori. Dia akan sedikit banyak memahami histori kita ngechat sama si AI ini seperti apa. Jadi semakin sering kita ngechat sama si AI juga akan lebih paham apa yang kita mau. Betul. Kayak gitu. Terus ketergantungan pada data dan input manusia kayak tadi. Jadi si AI dia tetap harus berdasarkan inputan manusia gitu ya. Memang sekarang lagi tren sih itu namanya kalau bahasa Indonesia AGI atau AGI. Jadi Artificial General Intelligence. Jadi dia itu AI yang dimiripin sama memang bagaimana sih cara manusia berpikir. Tapi memang itu baru teoritis ya, masih teoritis, masih banyak orang apakah AI akan bisa ke sana dan lain sebagainya. Masih banyak digali-gali. Masih banyak digali dan diperdebatkan juga. Kalau memang itu benar-benar bisa, berarti kan dia akan kayak orang berpikir kayak tadi kita ngomongin pecel lele gitu loh. Lamongan dia akan paham konteks seperti itu karena buat apa manusia berarti Mas? itu masih sangat kontra. Pro kontra. Makanya kayak pengembang AI pun itu itu jadi salah satu hal yang mereka juga, pengembang AI pertama pun juga takut benar-benar kalau ini sampai bisa terjadi, bagaimana dengan manusia itu sendiri? Karena memang dia akan terduplikasi lah. Padahal posisinya itu pengembangnya ini juga akan tergeser nanti bisa jadi bisa jadi ya. Karena kayak sekarang terakhir info dari jadi kalau di orang coding paham ya, namanya GitHub. GitHub itu jadi tempat repository coding teman-teman kalau suka ngoding. Lah itu sekarang dia kan punya Copilot ya. Ya sekarang itu tuh menurut datanya GitHub dia itu 40-60% codingnya itu sudah generate-nya by AI. Jadi kalau teman-teman dulu ngoding kan benar-benar sendiri gitu ya. Sekarang enggak. Jadi beberapa baris kata AI akan ini kamu maksudnya ini ya. Dia otomatis ngisiin. Dia akan ngisiin atau ngomen sebuah perintah gitu. Ini perintah ini kemana sih? Dia akan memahami konteks. Padahal belajar coding itu susah ya Mas ya. Terus sekarang secara cuma-cuma digantikan oleh AI. Ya tapi juga membantu kan. Bayangin kalau dulu kita nulis 10.000 line coding gitu. Sekarang berarti kan 20-30%-nya
sudah dibantu AI dia lebih cepat. Jadi tetap akan ada plus minus kan. Iya. Teknologi seperti itu gitu. Terus yang selanjutnya adalah resiko keputusan otomatis. Karena AI dibuat hanya berdasarkan data yang dia miliki. Jadi kayak tadi kalau dia nggak paham konteks, ya dia kadang bisa mengeluarkan output yang ya berdasarkan data yang ada di dia aja, kayak ngaco lah kalau bahasa di itu namanya bias. Bias istilahnya ya bias bisa jadi bias karena memang dia kalau nggak ada data ya nggak bisa. Kalau orang kan masih bisa diem dulu, kecuali yang sekarang itu AI yang baru kan dia punya teknologi lagi kayak OpenAI itu punya Search GPT. Jadi dia sekarang bisa melakukan searching atau browsing. Jadi datanya akan divalidasi dengan hasil searchingnya dia. Jadi dia kayak googling dulu, dicari datanya, valid nggak sih, baru dibalik lagi dengan data dia diolah, baru dilampirkan. Itu yang paling baru mereka punya kayak gitu. Tapi kalau yang teknologi AI lama itu memang mereka punya, ya batas waktu kayak OpenAI 4.0 itu dia sampai bulan apa gitu, Oktober 2024. Jadi paling baru lagi dia nggak update. Jadi pemenang apa namanya pemilihan presiden US siapa kan baru nih. Ya kalau pakai data itu dia nggak paham. Oh saya nggak tahu datanya. Tapi dengan adanya teknologi baru dia bisa searching. Dia akan nyari dulu ke internet. Baru bisa jawab. Jadi kayak gitu. Jadi keputusannya bisa akan. Udah sejauh itu ya. Sudah Mas, sejauh itu betul. Aku juga ketinggalan nih berarti infonya. Wow. Beruntung banget buat sahabat Perpus kita yang yang mengikuti sesi webinar di pagi hari ini, karena yang belum tahu jadi tahu. Seperti saya sendiri, ternyata teknologi AI itu tuh udah sejauh itu ya Mas ya ternyata. Jadi ini yang jadi pertanyaan ya, apakah AI akan menggantikan desainer? Wow, itu intinya ya. Intinya di situ. Inti kita ngobrolin tadi itu kurang lebihnya ke situ. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas ya kemampuan AI sendiri dalam desain itu, kayak dia bisa otomatisasi, dia bisa mengendarai desain baru. Tapi dia juga punya kelemahan. Terbatasnya tadi kan dia kurang kreativitas sama inovasi. Monoton ya, jadi karena based on template doang. Based on template atau based on data yang dia miliki. Jadi dia tidak bisa keluar dari itu karena memang di tren begitu. Terus pemahaman konteks tadi, konteks sosial, konteks budaya. Tadi kita ngomongin tentang pecel lele ya. Ya AI belum tentu paham, kecuali memang dia sudah di tren. Ya karena kalau misalnya dilihat-lihat pecel lele yang di Solo sama di Jakarta mungkin beda. Gitu kan. Situ aja udah beda, sudah beda. Apalagi nanti diimplementasikan lewat AI. Nah, ini daerah mana nih? Apakah di Solo atau Jakarta? Kalau kita nggak ngasih tahu kayak siap target market kamu kaki lima atau restoran juga. Ya, itu kan beda lagi. Harus lebih spesifik. Ya, lebih spesifik lagi begitu. Kalau tukang desain kan sudah tahu, aku mau bikin banner buat ini, sudah tahu profilnya, orangnya begini-begini. Dia sudah punya gambaran. Kelemahan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan kolaborasi antara desainer dan AI. Jadi AI sebagai alat pendukung. Jadi dia mendukung kamu kayak biasanya kalau kita ngerjain kayak tadi kan, kita mau ngerubah objek, hapus background itu kan kalau zaman dulu kan pakai Photoshop tuh lama loh. Harus seleksi, harus erase satu-satu. Nanti kalau kayak rambut gitu tuh harus detail itu lama banget. Dengan adanya AI itu bisa sedikit banyak membantu mempercepat, paling tidak hal-hal kayak gitu. Terus menghapus objek, kita foto tiba-tiba ada orang lewat di belakang, mau dihapus dong yang di belakang. Nah kalau dulu kan di Photoshop wah lama, harus seleksi, nanti harus backgroundnya nutup lagi. Ya. Kalau sekarang dengan adanya AI dia bisa membantuin itu, mempercepat. Jadi teman-teman desain bisa kembali lagi tadi produktivitasnya bisa naik. Tapi gitu. Ingat dimanfaatkannya dengan bijak. Jadi walaupun AI itu udah canggih, tapi AI itu tuh juga masih ada kurangnya Mas ya. Oke. Jadi terus sebagai desainer juga itu pentingnya keterampilan baru. Jadi keterampilan bagaimana sih memasukkan AI ke dalam pekerjaan kita atau workflow kita atau harian kita tuh kalau ngerjain sesuatu, ternyata ini sudah bisa dipercepat dengan AI, ya sudah, kenapa tidak dimanfaatkan? Betul, paling seperti itu. Jadi sebenarnya meskipun AI memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi berbagai tugas gitu ya, tapi desainer manusia tetap penting karena dan tidak tergantikan karena tadi konteks pemahaman, konteks budaya, terus etis dan lain sebagainya itu ya tetap di orangnya, di people-nya, di orang desainnya balik lagi. Jadi dia
balik lagi, AI itu tools lah. AI itu handphone, AI itu komputer, Alat bantu. alat bantu, Iya. alat dukung. Mm-mm. Jadi bagaimana kita menggunakannya saja itu yang perlu kita pelajari dan kita apa ibaratnya, yaitu etis dan lain sebagainya itu tadi. Gitu. Jadi maybe next, ini contoh ya. Nah, Oh. Jadi ini ngeprom yang sebelah kanan mungkin orang yang dia belum paham gitu ya, atau Kanan ya, tuh yang mana nih awam Mas? lah. Ini yang gambar cewek wanita gaun merah atau yang dimaksud kanan Mas Brian yang mana? di kanan sini. Oh, yang berarti yang seseorang di taman. Yang ada Iya, anjingnya Ada ya, anjingnya. guys. Padahal kan kita mintanya gambar seseorang di taman. Oh iya. Tapi kenapa ditambahi Anjing. ditambahi ada kakek nenek ya? Kan ada kita anak. mintanya seseorang. Seseorang Iya. itu kalau kita konteks orang ya satu. Satu, iya. Ya itu. AI Iya. ketika kita memberi konteks, dia memahami konteksnya itu belum kayak kita manusia. Jadi memang harus lebih detail kayak yang sebelah kiri. Ini lebih detail. oh iya, Ya, seorang kayak wanita dengan gaun merah yang Ya, sedang berjalan di jalan. taman pada hari yang cerah sambil tersenyum. Oke. Nah, dia itu kalau saya tidak menyebutkan gaun merah ya gaunnya nggak bakal merah. Random. Random. Kalau kita nggak bilang senyum ya belum tentu senyum. Iya, Gitu. betul. Kalau nggak di taman ya backgroundnya terserah. Dia akan apa generate apa AI. Iya. Karena tugasnya dia adalah pokoknya memberikan hasil. Iya. Jadi Sesuai kalau- perintah ya. bukan sesuai perintah, ya sesuai perintah. Sesuai tapi perintah yang dituliskan dituliskan. maksudnya. Tapi kalau dia perintah kita nggak kompleks, dia akan berusaha melengkapi. Oh. Nah, melengkapinya itu Sak ide. ya kayak dia Terserah, ngide. iya, ngide. Kayak ini seseorang di taman dia ngide, tiba-tiba ditambahin. Ada kakek nenek, ada anjing, ada anak kecil. Ya itu AI kayak gitu. Jadi kalau kita ngasih, kalau di bahasa AI itu prompt ya. Jadi perintah yang kita masukkan ke dalam AI itu bahasanya prompt. Itu kalau kita nggak detail, nggak spesifik ya AI akan pokoknya berusaha bagaimana menyelesaikan itu. Ya ngidenya Sengidenya dia dia. aja gitu. Jadi akan jadi sangat bias gitu ya. Oke, jadi ini tools yang saya gunakan itu Bing Image Creator itu gratis. Oh, gratis. Jadi tapi ada limitnya. Oh. Sehari beberapa generate gitu. Ya namanya aplikasi gratis, Ya, Mas. gitu. Terus maybe next. Nah, ini yang lebih ya hasilnya kalau awam kira-kira Bagus. AI bukan, hasil AI atau desain real? Ini menurut saya ya, Ya, nggak mungkin AI sih. Kalau menurut aku, padahal AI. AI. Oh, Iya, itu AI. itu kayak cover novel gitu. Bukan novel apa ya? Kayak Buku. majalah, Oh, magazine lah. oke. Ya, style magazine ya, maybe mirip-mirip kayak gitu. Udah kayak, aku awam ya ini ya. Iya. Di sini aku tuh nggak ngerti tentang, belum ngerti tentang desain. Terus ditampilkan gambar kayak gini, ya aku nyebutnya itu buatan manusia. Karena memang sudah orangnya kan seril itu ya. Iya. Yang paling susah kan memang generate image untuk AI itu di orang itu. Oh itu terus kata-katanya Mas Brian masukin itu ya? Prompt-nya Beautiful di Girl sebelah in ya. Yogyakarta. Toolsnya pakainya namanya Ideogram AI. Kalau ini berbayar. Oke. Jadi Lebih premium ya? Ya, beda. Aku bilang Oke. nanti. Jadi beda model dia akan beda. Hasilnya bisa jadi beda. Dan memang spesifikasi tiap-tiap model itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ideogram salah satunya kemampuan untuk generate wajah orang atau seseorang itu memang lebih realistis si ideogram. Jadi dan prompt-nya memang karena data trainingnya dia memang biasanya bahasa Inggris itu lebih ngena dibandingkan kalau lebih kita tepat. ngisi. Karena kalau bahasa Indonesia dia akan tetap translate dulu biasanya ke Inggris. Dari Inggris kan ya Enggak konteksnya bisa jadi beda. bisa jadi berubah. Dan itu dia baru akan generate image-nya, baru akan ditampilkan. Makanya biasanya kalau pakai bahasa Inggris itu dia lebih detail ya. Gitu. Kayak gini kan, beautiful girl in Yogyakarta, viewed from the side, gazing toward the sunset on the beach, full of enthusiasm. Big tech word, hidup itu simple, yang ruwet itu keinginanmu. Button text, sabut jacket, cinematic, detailed. Nah, dia paham ya, jadi beautiful girl in Yogyakarta. Jadi face-nya kan face Jawa gitu Indo. kan. Indo, terus dia viewed from the set, berarti dari samping ngambil angle fotonya, terus kissing toward the sunset on the beach, berarti dia ada sunset gitu ya di pantai ya, terus ada teks, terus full of enthusiasm, jadi dia antusias. Face wajahnya kan ekspresinya kayak kita datang ke pantai itu ya kayak gitu, kurang lebih ekspresinya kurang lebih kayak yang ditampilkan itu gitu ya.
Terus ada teksnya, kita mau masukin teks apa. Lah ini kelebihan juga ideogram. Itu kita bisa masukin teks ke dalam Langsung ya. image-nya. Tapi jujur ini kayak nyata banget, kayak kita sedang mengambil angle foto si cewek ini Ya. gitu sih Mas. Ini memang ya itu kayak yang paling susah kan kalau kita ngomongin rambutnya itu loh. Oh iya, sampai semriwing Iya, gitu ya. Kayak kena angin itu Angin. kan dibayangin itu kan. Itu kayak bener-bener foto yang di-spread secara candid dan Iya. that's it gitu loh. Iya. Itu AI, it's totally AI gitu kan. Terus kita bisa masukin tag, terus mau modenya apa? Oh, cinematic dengan detail. Makanya detail kayak rambutnya, terus degradasi warna di sunsetnya, terus ada Backgroundnya. di atas itu kan kayak Langit. sore langit yang Senja. senja. Itu kan apa ya? Kalau generate dengan maybe dengan ChatGPT dan lain sebagainya, maybe Enggak dia kayak gitu. nggak kayak gitu. Kayak tadi yang gambar pertama Sebelumnya. kan masih kelihatan kan ada ya itu. Jadi AI beda mode, beda prompt, hasilnya totally akan really different. Itu maybe bisa masuk ke Q&A ya. Oke. Atau ini sebenarnya ini kayak risam sih kayak tadi yang kita yang obrolin. obrol. Betul ya. Jadi kayak kolaborasi manusia dan AI, terus kemampuan untuk storytelling, terus kalau di desain berarti butuh kemampuan psikologi, tipografi, penggunaan data untuk mengambil keputusan, gitu-gitu. Terus kreativitas, jadi kreativitas orangnya Tetap digunakan. tetap digunakan, nggak akan hilang. Yang Iya. paling penting etika dan tanggung jawab. Karena AI, mohon maaf saat ini cukup banyak yang menyalahgunakan juga. Oke. Gitu kayak teknologi yang bukan terbaru sih, yang akhir-akhir ini cukup booming itu namanya voice clone. Itu Mas. Jadi Mbak nelpon, umpamanya saya nelpon Mbak, saya punya datanya Mbak itu paling dia cuma butuh 30 detik voice-nya Mbak, saya bisa clone. Oh. Terus tulisannya itu saya bikin, ya hasil generate-nya itu akan Sama. voice-nya Mbak. Nah, itu untuk beberapa orang saja digunakan untuk nelpon keluarganya Mbak. Udah ngeri banget itu. Bilang bahwa Mbak sedang kecelakaan bla bla bla, minta tolong. Tapi kan voice-nya Mbak, jadi keluarga Mbak itu Percaya. iya, kalau dulu kan yang nelpon Orang lain, random. iya. Ini aku nggak kenal dia. Tapi kalau ini momennya ke orang tuanya Iya, Mbak tahu, gitu, dengan suara Mbak kan dia akan tahu ini bener-bener suaranya anakku. Iya. Tapi itu Kayaknya jangan dijelasin lebih detail deh, Mas. Nanti pada cari tahu tentang aplikasi itu tambah Jangan, bahaya ya. itu Mending jangan. contoh etik dan tanggung jawab penggunaan Iya. AI yang tidak tepat gitu, kurang lebihnya seperti itu. Iya, intinya Intinya. itu tuh teknologi AI itu tuh dapat dimanfaatkan dengan baik, nggak melulu nanti menggeser orangnya, apalagi ini ya teman-teman atau sahabat yang memiliki basic mengenai desain, ya intinya tentang IT gitu ya, nggak mungkin yang 100% tergeserkan ya, tetap ada. Bahkan tadi seperti yang dibilang sama Mas Brian, kalau akan ada 85 juta pekerjaan yang 92. 85 juta yang hilang, tapi nanti akan yang baru 90 jutaan. Jadi tetap masih ada peluangnya, tinggal kita tuh meningkatkan apa ya namanya ya, kemampuan kita. Nah gitu. Terima kasih ya Mas Pondra sudah dibantu ya. Tinggal kita tuh meningkatkan kemampuannya kita aja gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Kakak Rahayu Yesiria. Wow, dari Kakak Rahayu Yesiria, bagaimana membuat ciri khas dalam pembuatan karya? Dorong desainer grafis Indonesia untuk membuat IP. Intellectual property. Oke, karena saat ini sudah banyak desainer yang bergerak untuk membuat IP masing-masing. Sementara itu, hak cipta menurutnya sudah diatur dalam undang-undang. Nah, ini tanggapannya gimana ini, Mas? Langsung dijawab aja ya ini ya. Yang dimaksud dengan intellectual property itu seperti apa dulu gitu kan? Kayak kita Ada macam-macam ya berarti. Karena ya? intellectual property sendiri sangat apa ya, kalau kita ngomongin banyak apa ya, lebar lah ya. Kayak penamaan gitu ya. Kita ngomongin salah satu hal di Indonesia yang sangat berhasil membangun intellectual property itu kan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, nama Langsung. Raffi Ahmad itu terdaftar. Itu terdaftar di hak kekayaan intelektual. Namanya itu menjadi sebuah bukan Raffi Ahmad sih, sorry. Rans-nya. Rans ya, itu Produknya. atau Vindes. Oke. Nah, itu kan itu intellectual property. Jadi kalau intellectual property-nya dalam apa dulu? Dalam brandingnya atau penamaannya atau memang dalam sebuah bentuk karya. Kalau dalam bentuk karya, benar-benar hasil desainmu itu bisa juga kok. Jadi salah satu dosennya Asdi itu beliau membuat batik yang motifnya itu lagu dolanan. Oh. Dan itu didaftarkan.
Oh, Haki. haki. Bisa. Oh, bisa. Jadi tergantung karya apa yang mau. Jadi kalau itu nanti orang lain atau mau pakai terus tiba-tiba AI menggenerate itu dan mirip dengan itu kan kita bisa gugat. Kalau memang benar-benar punya intellectual property-nya. Jadi bener nggak konteks yang dimaksud dari Rahayu ini seperti itu. Ya, kalau dari sisi pandang saya gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi intellectual property yang dimaksud sendiri apa desainernya, produknya atau penamaannya, karena haki di Indonesia banyak macam, banyak. Ada brand, ada brand, ada karya, ada penemuan, ada banyak sih gitu. Jadi mungkin itu sih. Jadi kalau memang secara desain memang itu hasilmu sendiri dan lain sebagainya, itu bisa juga didaftarkan. Oke. Seperti itu ya Kakak Rahayu, semoga membantu. Selanjutnya pertanyaan dari Kakak Redi Sukanto. Dalam konteks media digital, desain grafis 2 dimensi tradisional belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek visual dan sensorik, sehingga perlu berevolusi ke tataran spesial 3 dimensi agar ekspresi visualnya menjadi lebih hidup dan bentuk ekspresinya diperkaya. Mengapa demikian Bapak? Ini aku kurang maksud ya. Mungkin Mas Brian dalam konteks media digital, desain grafis 2 dimensi tradisional belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan aspek visual dan sensorik, sehingga perlu berevolusi tataran spasial 3 dimensi agar ekspresi visualnya menjadi lebih hidup dan bentuk ekspresinya diperkaya. Mengapa demikian Bapak gitu? Mungkin yang saya tangkap di sini itu apakah bentuk yang dari sebelumnya statik visual menjadi bentuk yang video atau motion, itu benar atau enggak dari Mas Redi, atau memang iya kan 2 dimensi 3 dimensi atau lebih bentuk ke kalau yang 3D motion gitu-gitu ya. Maybe dengan gambar yang dulunya gambar statis, kalau sekarang kan beberapa produk itu sudah mulai diperkenalkan atau dikenalkan dengan bentuk motion 3D, kayak iPhone lah salah satu yang dia itu dibongkar muncul. Nah, kenapa demikian? Jadi sebenarnya itu bagian dari adaptasi. Karena mungkin kalau dulu 2 dimensi karena ruang kita melihat desain itu lebih banyak di offline, maybe ya. Atau kalau dulu perkembangannya Instagram, Facebook tuh di awal-awal memang mereka media yang berbasis teks, lalu Instagram berbasis ke foto ya. Lalu muncullah yang namanya TikTok yang berbasis video pendek. Nah, itu juga mempengaruhi dari sisi user atau pengguna. Kenapa akhirnya mereka juga, kenapa sekarang desain-desain yang tadi ya, mungkin 3D atau video itu lebih engage gitu ya terhadap audiensnya, karena memang behavior usernya atau behavior orang yang akan kita targetin itu sangat-sangat berubah dan berbeda gitu. Jadi itu akan berubah. Jadi bagaimana kita juga membuat desain berubah juga gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya tanggapi. Oke, next ada lagi. Dari Reipka Cindy dari Universitas Prima. Ini beliau bertanya, inovasi di bidang DKV apa yang akan Pak Brian pelajari dan mengapa itu penting? Di bidang DKV yang penting. Apa yang penting gitu ya. Kalau sekarang ya, zaman sekarang, kalau memang benar-benar, tapi basic desainnya sudah dapat belum pertanyaannya? Kalau basic desainnya sudah nemu, sudah bisa, itu masuk ke namanya kreatif strategik. Memang sekarang karena bentuk digital, semua data itu bisa semua media itu ada datanya. Jadi kalau kreatif strategik itu dia menggabungkan antara desain dengan data. Jadi yang sempat juga kita bahas ya, bahwa makanya ketika bikin desain itu kita harus konteksnya ke media mana, siapa audiens kita, targeting kita bikin konten atau bikin desain ini kayak gimana. Nah, jadi paham tentang itu, paham tentang research lah paling enggak gitu ya. Jadi research itu menjadi penting. Jadi desain kita yang kita bikin akan spesifik gitu. Akan ke siapa sih sebenarnya kita bikin? Lebih ke arah mana gitu ya. Mana sih, gitu. Jadi itu kalau ketika kita melakukan riset atau kita punya data, desain kita itu ya kalau bisa berbasiskan dengan data itu. Jadi akan lebih diterima lah oleh calon audiens, karena memang zaman sekarang kita ngomongin konten sangat cepat, sangat banyak. Jadi memang bagaimana
bagaimana kita mengadop itu data-data itu menjadi karya atau desain yang mau kita bikin gitu sih. Jadi belajar riset data, belajar riset memahami data lah, itu kurang lebihnya seperti itu. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Dari Kak Maharani. Izin bertanya Mas Brian, saya Maharani mau bertanya, seiring dengan otomatisasi dan generative design, apakah ada potensi Mas bahwa ketergantungan pada AI dapat membatasi kemampuan berpikir out of the box pada desainer nantinya Mas? Wow. Iya, ini balik lagi ke desainernya berarti. Ke orangnya ke ya. orangnya, Ke ya. orangnya. Kalau apakah karena ketergantungan akhirnya tidak out of the box? Iya, balik ke orangnya. Apakah memang kalau memang orang yang tidak mau learning terus gitu atau belajar terus, ya maybe bisa akan seperti itu karena karena AI menyediakan sesuatu yang lebih mudah, akhirnya dia ketergantungan ke situ. Tapi ketika kita ngomongin orang, ketika orang berarti kan yang out of the box itu harus people-nya atau orangnya gitu. Kalau kita memang terbiasa dengan critical thinking dan lain sebagainya, ya pasti akan nyari AI bisa begini, sudah bisa begini. Itu. Berarti aku harus bagaimana justru AI ini tak peres biar dia bisa ayo bantuin aku out of the box-nya, jangan karena sudah jangan ada jadi AI, hilang. aku sudah AI aja. Iya. Kayak gini udah cukup. Kayak gini aja desainnya sudah orang sudah paham atau sudah senang dan lain sebagainya, sudah bagus. Jangan seperti itu. Jadi kita sebagai people atau orangnya atau desainernya ya yang kitanya yang harus bisa pinter-pinter ya. Pinter-pinter betul. Pinter-pinter. Ya jangan begitu gitu. Jangan sudah ada AI udah nggak mau. Ya jangan. Kita harus explore lagi out of the box-nya seperti apa. Karena sebenarnya proses kreatifnya itu kan tetap ada di orangnya. AI kan hanya membantu mempercepat dan lain sebagainya. Jangan proses kreatifnya kamu serahkan ke AI. Ya itu lama-lama pasti kemampuan kamu untuk berpikir kritis. Kayak nggak pernah diolah ya nanti kita otaknya. nggak pernah imagine. Jadi imagine-nya pindah ke AI. Ya benar, kemampuan kita untuk berkreasi atau out of the box-nya juga akan hilang lama-lama. Jadi itunya proses kreatifnya tetap ada di orangnya sih kalau aku. Oke, next lagi dari Bapak Tri Wibowo. Bagaimana memahami regulasi AI dalam dunia seni dan desain? Sayangnya kehadiran AI cukup kontroversial jika tidak digunakan dengan baik dan benar. AI ini berpotensi merusak kreativitas di bidang seni dan desain. Hal inilah yang memunculkan perdebatan pro kontra tadi ya Pak ya. Tadi, betul. Baik di kalangan seniman, desainer maupun masyarakat umum. Ini lebih ke pandangannya Pak Brian ya. Kalau regulasi memang sampai saat ini masih cukup karena AI sendiri juga baru, jadi secara regulasi kalau kita ngomongin di Indonesia yang secara spesifik tentang AI ini memang belum ada. Tapi memang ada regulasi-regulasi kayak tadi haki IP intellectual property itu memang ada. Tapi kalau memang benar-benar yang spesifik terhadap AI sendiri belum. Dan di luar pun setauku juga itu masih jadi perdebatan kayak kita posting di sosial media. Postingan kita itu digunakan untuk training AI. Nah, itu secara regulasi atau secara etik sebenarnya boleh atau enggak? Enggak. Nah, data itu punyanya siapa? Kan kamu sudah mengupload ke sebuah platform. Nah, itu menjadi punyanya platform atau masih punyamu? Kan kamu sudah menyerahkan. Kalau itu punyamu ya harusnya mbok dalam tanda kutip ini. Nah, ini kan kamu mbok serahkan ke platform dan by search engine pun postinganmu atau karyamu itu sudah searchable gitu loh. Jadi sebenarnya itu secara IP-nya punya siapa? Jadi AI boleh nggak gunain itu buat training? Itu kan yang menjadi sampai hari ini jadi kontroversi, kayak ngomongin kantor berita ya kayak yang gede di luar negeri, The New York Post itu sampai mereka mengeluarkan somasi gitu ya ke OpenAI bahwa lah kamu gunain dataku gitu kan tanpa izin kamu tinggal subscribe ke di websiteku selesai. Terus kamu nggak ada lah, aku kan yang bikin tulisan kan wartawan asli, people asli gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi kayak seniman dan lain sebagainya, kita bikin karya beneran tiba-tiba diambil sama AI, digunakan sebagai model untuk AI, di training sama dia. Nah itu secara regulasi pastinya memang belum ada, memang masih sangat kontroversial, masih sangat sangat pro kontra lah iya, masih belum fix-nya seperti apa, kita masih belum tahu, belum bisa lah. Karena belum ada benar-benar apakah undang-undang secara internasional. Kalau resminya ya privacy itu kan secara internasional sudah ada namanya DMCA, Digital Creative Act gitu. Jadi data pribadi kita itu kita
sudah apa ibaratnya kita sudah boleh membatasi apa yang platform itu boleh akses dan tidak akses. Terus di Indonesia juga sudah ada perlindungan data pribadi (PDP). Itu sudah ada undang-undang. Tapi kalau berkaitan dengan AI masih belum baik internasional maupun di Indonesia. Kalau Indonesia informasi terakhir baru akan roadmap-nya seperti apa masih akan diproses gitu. Jadi mungkin kita tunggu aja ya nanti next pengumumannya seperti apa. Karena memang regulasi agak crowded. Iya, kalau terlalu dibatasi juga kreativitas bisa jadi akan terbatas. Tapi kalau nggak dibatasi ya itu tadi mungkin desainer atau yang real nih kita penggiat seninya ini juga bisa explore apa ya hasil karya kita tiba-tiba dia pakai AI dan lain sebagainya. Itu kan juga jadi rugi. Di slide paling akhir itu ada quote yang cukup menarik gitu ya. Apa jadi itu? Intinya adalah AI itu tidak akan menggantikan manusia gitu ya, tapi manusia yang bisa menggunakan AI itu akan menggantikan manusia yang tidak memanfaatkannya atau menggunakannya. Jadi yang menggantikan manusia itu bukan AI-nya, tapi bagaimana kita mengutilize AI ini biar justru membantu kita. Karena orang-orang yang tidak bisa menggunakan AI mungkin di masa depan akan tergopoh-gopoh ya Mas ya? Yes. Kayak tadi kan kita ngomongin requirement pekerjaan yang sekarang aja sudah mulai menulis tuh bisa ChatGPT kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua mulai belajar sih gitu ya. Mulai belajar bagaimana sih mengadopsi AI ini ke dalam bidang masing-masing atau kebutuhan masing-masing bisa disesuaikan. Asah kemampuan. Jangan malas belajar. Berhenti belajar. Nah, tuh. Mungkin cukup ya Mbak Novi? Oke, cukup ya. Tadi udah ada kata-kata penutup juga dari Mas Brian. Tibalah kita di penghujung acara ya sahabat Purpose kita. Jadi kita pamit undur diri dulu kali ya Mas ya. Ditunggu next event lagi bersama Purpose kita. Begitu. Terima kasih sahabat Purpose kita. Sampai berjumpa lagi Purpose kita Beyond Digital Library. Menginspirasi topik beragam dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi Purpose kita.